Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Sabtu tanggal 21 November tahun 2020. Marilah kita senantiasa melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dari hari ke hari bagaimanapun keadaan dunia ini. Kami tetap merasakan kehadiran dan pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini. Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami ingin melekat kepada Tuhan. Kami ingin merasakan kehadiran dan pemeliharaan Tuhan, termasuk di dalamnya ketika Tuhan senantiasa mau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 26 dan 27. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharakannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi sulit, kalau kita pergunakan istilah dari dunia pertanian, di tengah-tengah kekeringan, berarti tidak ada hasil yang baik dari tanah. Di tengah-tengah kekeringan yang menggambarkan kesulitan, masihkah kita merasakan pemeliharaan Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut saya itu tantangannya. Ketika kita berada di tengah-tengah masa sulit dan kita masih sedang berada dalam masa sulit, apakah kita masih merasakan kehadiran pemeliharaan Tuhan? Di tengah-tengah segala macam persoalan yang menjadi teman kita, apakah kita masih merasakan bahwa Tuhan tetap hadir dan sedang memeliharakan kita? Bapak Ibu, suatu saat umat Israel berada dalam masa-masa yang amat sulit dan tidak bisa atau tidak ada yang bisa diandalkan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, mereka diperhadapkan dengan musuh dari luar dan musuh dari dalam. Musuh dari luar itu adalah hantaman dari bangsa-bangsa yang berada di sekitar mereka. Sedangkan musuh atau persoalan yang dari dalam atau kesulitan dari dalam itu adalah masalah kebutuhan jasmani. Tetapi bukan hanya masalah kebutuhan jasmani Bapak Ibu yang menjadi kesulitan mereka. Namun juga mereka mengalami relasi-relasi yang sulit di antara mereka. Di antara umat, mereka saling memakan dan saling menghancurkan. Bisa Bapak Ibu bayangkan, dari luar komunitas ada orang-orang yang memusuhi dan membenci mereka, menyerang mereka. Tetapi di dalam komunitas sendiri, mereka mengalami kesulitan akan makan minum, tetapi mereka juga mengalami kesulitan dari sesama sendiri. Ya, saling memakan, saling menghancurkan. Menurut saya situasi seperti ini seperti bagaikan neraka ya Bapak Ibu. Hidup sudah sulit, tetapi tidak memiliki relasi yang baik, relasi yang saling mendukung. Para pemimpin tidak dapat diandalkan. Nah Bapak Ibu, di saat-saat seperti ini orang bertanya, di mana Tuhan? Bagaimana Tuhan? Bapak Ibu, dari firman ini menyampaikan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak berlipat
dan berpangku tangan Bapak Ibu. Justru saat-saat seperti ini Tuhan bergerak. Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Bapak Ibu, dalam bacaan kita dikatakan bahwa Tuhan Sang Pemelihara tidak tinggal diam. Ia datang, ia memimpin, ia mengatur hidup umat. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan mengirim pemimpin di dalam komunitas bangsa Israel ini. Di dalam komunitas umat Allah, Tuhan kirim pemimpin. Di situ digambarkan dengan Daud Bapak Ibu. Sebagai pemersatu untuk menyatukan umat. Jadi pemimpin itu Tuhan Allah kirim sebagai pemersatu untuk menyatukan umat. Karena ini kan berbicara tentang komunitas. Yang tadi itu Bapak Ibu, saling memakan, saling menghancurkan. Nah Bapak Ibu, jadi di tengah-tengah situasi sulit, Tuhan memunculkan yang disebut dengan roh pemersatu. Jadi di dalam situasi sulit yang dihadapi kita bersama, itu mestinya yang harus kita bangun adalah kesatuan. Ya, bersama-sama menghadapi masalah, bersama-sama menghadapi dan mengatasi kesulitan. Agar apa Bapak Ibu? Supaya kita menjadi komunitas yang kuat. Sehingga komunitas yang kuat ini memampukan kita untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah. Jadi di sini berbicara mengenai satu tim Bapak Ibu, kerja tim yang bisa membantu kita, menolong kita menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam komunitas. Bapak Ibu, orang tidak bisa menghadapi kesulitan ini sendiri. Jadi mestinya apalagi dalam kondisi pandemi, kita semua mengalami kesulitan. Ya Bapak Ibu, kita semua takut tentang kesehatan, tentang keselamatan, sedangkan ekonomi juga harus berjalan terus. Maka kita harus menjadi satu tim yang kuat, bekerja sama, bersatu Bapak Ibu untuk menghadapi kondisi ini. Kita menjaga diri kita menjaga orang lain. Kita menjaga orang lain berarti kita menjaga diri kita. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya di dalam kondisi sulit, kita justru tidak boleh saling memakan, tidak boleh saling menghancurkan, tetapi kita harus malah bersatu. Nah, Tuhan pada waktu itu kepada umat Israel, Tuhan mengirim pemimpin yang menyatukan, pemimpin pemersatu. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita berjuang bersama-sama dengan pemimpin kita untuk kita bersatu menghadapi segala situasi buruk yang sedang kita alami ini. Yang kedua, firman ini menyampaikan bahwa Tuhan hadir untuk menghakimi. Artinya Tuhan hadir untuk menjadi hakim. Bapak Ibu, menjadi hakim itu bukan hanya menentukan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi menjadi hakim itu juga bekerja di dalam usaha untuk mendamaikan, untuk menghubungkan, untuk menyatukan. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau ada persoalan, itu juga ya di pengadilan biasanya diusahakan jalan damai dulu. Nah, itu Bapak Ibu, Tuhan hadir sebagai hakim yang menghakimi, yang mendamaikan setiap pihak-pihak yang bersiteru. Jadi tadi kan dikatakan umat saling menghancurkan, saling memakan. Nah, ini Tuhan hadir untuk mendamaikan. Kita senang sekali ya Bapak Ibu, Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita untuk mendamaikan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan hadir dan Tuhan hadir itu untuk juga melindungi kita dari usaha-usaha jahat. Membebaskan kita dari musuh-musuh yang mau menghancurkan kita. Jadi menarik sekali di tengah-tengah kesulitan umat dan bisa juga kita terjemahkan di tengah-tengah kesulitan kita. Tuhan hadir untuk melindungi kita dari usaha-usaha jahat, untuk membebaskan kita dari musuh-musuh yang memusuhi kita. Gitu. Yang berikutnya Bapak Ibu dikatakan bahwa Tuhan hadir untuk memberikan berkat. Artinya Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ada dan berkat Tuhan itu ada di sekitar kita. Dikatakan Tuhan beri hujan, Tuhan beri supaya tanah dan pohon-pohon itu menghasilkan buah. Tuhan kasih hujan, hujan ini membasahi, menyirami tanah-tanah dan pohon-pohon supaya tanah dan pohon itu subur dan menghasilkan buah.
Ini jaminan Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan sedang memberikan berkat. Tuhan sedang membuat supaya tanah menghasilkan. Artinya Tuhan juga sedang melindungi kita, memberikan berkat kepada kita. Lalu dikatakan bahwa supaya umat ini tahu, akulah Tuhan. Supaya kita ini tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa di surga dan di dunia, yang berdaulat di surga dan di dunia, dan Tuhan berdaulat untuk memeliharakan kita. Tuhan tidak pernah tinggal diam Bapak Ibu. Nah, bagian kita adalah apa Bapak Ibu? Bagian kita adalah pegang janji Tuhan. Percaya pada janji Tuhan. Percaya pada kasih, kuasa, dan kebaikan Tuhan kepada kita. Itu semua kita pegang. Pengalaman kita di waktu lalu mengalami kuasa Tuhan, kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan. Ini juga menjadi pegangan kita di masa-masa sulit. Bapak Ibu, Tuhan ada dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan peliharakan kita dengan baik. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita terlantar di dunia ini. Bagian kita cuma satu, percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau meneguhkan kami bahwa Engkau senantiasa hadir di seputar kami, Engkau hadir di sekitar kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan berkat Tuhan juga Tuhan berikan berada di sekitar kami. Anugerahkan iman kepada kami untuk percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan ketika kami masih berada di dalam kesulitan-kesulitan. Biarlah Tuhan di tengah-tengah kesulitan, ketika kami belum mengalami penyelesaian dari masalah kami memperkuat iman kami kepada Tuhan. Kami tidak mencari pertolongan yang lain. Kami tidak menjadi kecewa, tetapi kami tetap memandang kepada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan dan percaya pada janji Tuhan sampai Tuhan menolong kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.